Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat malam teman-teman. Selamat datang ya di workshop esai ilmiah yang diadain oleh LesQ. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Izul, nama lengkapku Muhammad Izul Ma'ruf dari Fisika UGM angkatan 2018. Cukup tua ya, udah mau semester 8 aja. Dan, di sini akan apa ya, sebenarnya aku bingung mau ngomong apakah aku menjadi pemateri atau yang ngebimbing sebenarnya nggak juga, lebih ke sharing gitu selama 3 minggu atau 6 pertemuan kayak gitu dengan teman-teman di sini dan harapannya sih teman-teman, kita bisa belajar bareng kayak gitu bagaimana, esai ilmiah itu dan harapannya sih teman-teman setelah adanya workshop ini bisa, apa ya, istilahnya bisa nulis dengan baik kayak gitu. Kalau seumpama teman-teman yang udah lomba dan stuck bisa nggak stuck kayak gitu, yang belum menang bisa menang kayak gitu. Oke, jadi, aku izin share materi aku. Oke, sebelumnya mau, apa ya, mau semacam brief dulu kalau sepertinya PPT aku tuh kayak agak PPT-PPT anak SMA gitu, banyak tulisannya. Karena aku agak bingung nih, biar bisa ngefahamin teman-teman kayak gitu, biar nggak ada informasi yang kurang, jadi aku tulis semua kata-katanya, tulis semua definisi-definisinya kayak gitu di PPT dan harapannya sih, ini ya, harapannya sih bisa lebih memahamkan kayak gitu, walaupun dari segi packaging atau dari segi desainnya tidak bagus, kayak gitu. Mohon maaf. Oke. Jadi pertemuan pertama ini sebenarnya aku mau bahas apa ya, core atau yang paling penting kayak gitu. Paling penting dari ketika teman-teman sebelum nulis esai, sebelum berkompetisi, yaitu tahu dulu esai ilmiah itu seperti apa, kayak gitu. Ini problem yang banyak dihadapi oleh beberapa orang, dia udah ikut kompetisi, tapi ternyata dia tuh nggak tahu esai ilmiah itu seperti apa, kayak gitu. Dia udah nulis nih, udah nulis panjang lebar, tapi ternyata tuh, tulisan dia tuh bukan esai loh, kayak gitu. Tulisan dia tuh tidak merepresentasikan esai ilmiah itu, kayak gitu. Dan sebagai juri, sebagai orang yang membaca ya agak kecewa dong ketika melihat, dia ya agak kasihan juga sih, dia udah nulis panjang lebar, udah nulis berlembar-lembar, tapi ternyata esai dia fail kayak gitu. Dan aku mau apa ya, mau bukan doktrin, tapi semacam ngasih informasi, ngasih pengetahuan ke teman-teman terkait apa esai ilmiah itu dan apa kunci utama yang harus diperhatikan ketika nulis esai gitu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang udah pro nih di esai ilmiah bisa agak sabar dulu ya. Mungkin udah tahu dan apa ya, kayak, "Oh ini udah aku pelajari nih di webinar-webinar lain," kayak gitu. Ih, skip lah, jangan ya teman-teman. Harapannya teman-teman tetap ikuti materi ini ya gitu dan nanti sesinya kan 90 menit dan aku akan bagi let's say 70 menit untuk materi dan 20 menit untuk Q&A kayak gitu. Dan, karena ini workshop, harapannya sih bakal banyak praktis ya, but aku agak bingung nih terkait, praktisnya seperti apa, jadi aku mau semacam tawarin praktisnya itu seperti pre-test sama post-test kayak gitu. Ya, semoga teman-teman ini ya, setuju. Entar aku akan jelasin ya gitu, maksud dari pretest sama posttest yang aku tawarin. Oke, kenalin lagi, ini nama lengkapku, alhamdulillah aku jadi Mapres 1 FMIPA UGM tahun 2020 dan oke, kalau teman-teman mau berkoneksi dengan aku boleh banget lewat LinkedIn di akun itu ataupun di Instagram di akun itu, kayak gitu. Oke, jadi ini, aku mau nawarin teman-teman terkait pretest, karena di sini kita ada banyak orang, oke yang sekarang yang join berapa nih? Ada 24 orang termasuk aku berarti 23, 23 orang dan aku nggak tahu nih teman-teman ini udah pada paham esai atau belum, udah nulisnya tuh seperti apa, kayak gitu. Apakah, udah koheren ataukah udah runtut kayak gitu. Jadi aku mau tahu dulu gimana teman-teman ini nulisnya. Dan aku tidak meminta teman-teman untuk nulis full esai yang pendahuluan sampai penutup, tapi aku mau teman-teman nulis pendahuluan aja kayak gitu. Gimana teman-teman? Aku sebenarnya ini sih mau menawarkan aja karena ini kan workshop dan teman-teman
apa ya karena teman-teman ini berbayar gitu dan teman-teman yang istilahnya teman-teman yang memilih, jadi aku tawarin lagi ke teman-teman apakah teman-teman mau kayak gitu ketika aku adain pretest kayak gitu, karena menurut aku akan lebih lebih worth it, akan lebih berguna, akan lebih bermanfaat kayak gitu ketika teman-teman praktis kayak gitu. Dan harapannya aku bisa melihat perkembangan teman-teman dari pretest sampai nanti post test kayak gitu. Oke, ini setuju Kak, setuju Kak. Oke, siap, mau dong. Oke, jadi gini ya teman-teman, aku ngadain pretest. Pretestnya itu teman-teman silahkan nulis esai dengan tema terserah teman-teman, entah itu tulisan yang udah teman-teman submit mungkin di kompetisi, it's okay, nggak apa-apa. Teman-teman tulis judul esainya, kemudian pendahuluan esainya, sama semacam apa yang teman-teman bahas di pembahasan, apa yang teman-teman bahas di isi, sorry, apa yang teman-teman bahas di isi, bukan isi pembahasannya ya, maksudnya bukan paragrafnya, cuma poin-poinnya aja gitu. Jadi aku tahu ide yang teman-teman ingin sampaikan di pembahasannya itu seperti apa gitu. Jadi aku tahu ketika ngebaca poinnya, oh ternyata teman-teman ini seperti ini loh ideation-nya kayak gitu. Gitu sih. Jadi aku pengen tahu itu. Dikumpulkan ke email aku di sini. Di seperti ada ya, sepertinya i-nya ini kecil. Di moch.izul.haq@mail.ugm.ac.id gitu. Aku mau kasih deadline kapan ya? Sebelum kelas minggu depan bagaimana? Workshop minggu depan, Sabtu. Setuju atau enggak? Kasih reaction dong, atau chat juga boleh. Biar aku sempat baca-baca gitu hasilnya teman-teman. Ntar mungkin aku kasih feedback juga. Biar aku tahu, oh ini ternyata teman-teman kurangnya di sini, di sana gitu. Oke, jadi mostly setuju. Oke, karena surat terbanyak setuju, jadi setuju ya. Jadi kita adain pretestnya seperti itu. Semangat teman-teman ya. Semoga teman-teman semua ngerjain ya gitu, biar aku tahu juga bagaimana first step-nya teman-teman di sini. Oke, jadi malam hari ini, sebelum kita menginjak ke materi kayak gitu, aku mau nanya kayak gitu ke teman-teman, apa sih problemnya teman-teman di penulisan esai ilmiah kayak gitu. Apalagi teman-teman yang udah nulis dan mungkin udah semacam nemuin nih problemnya di kompetisi esai itu apa, apakah stuck di idenya, apakah ngembangin idenya itu susah, atau ternyata teman-teman ini kurang paham SPOK mungkin. Soalnya aku bukan sempet sih, sering nge-review esai kayak gitu, dan ternyata ada nih yang SPOK-nya tuh agak berantakan kayak gitu. Belum ada subjeknya udah titik kayak gitu. Ya walaupun itu minor sebenarnya, tapi kalau seumpama banyak kayak gitu per paragraf ada yang seperti itu kan ya si pembaca nggak akan paham kan teman-teman gitu. Jadi aku mau nih teman-teman sharing ke aku kayak gitu. Selain yang tadi udah perkenalan ya, tadi udah sempat sharing di awal kayak gitu, aku pengen tahu nih apa sih permasalahan dari teman-teman ketika nulis esai ilmiah. Monggo. Karena aku ini hari ini workshop, aku ingin lebih interaktif nih. Halo, adakah yang ingin sharing ke aku? Halo Kak, Halo. izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ide Bagus Putu Surya Krisnawardana dari Provinsi Bali. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 1 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Jadi kalau misalnya tentang, izin cerita ya Kak sebelumnya, Oke, boleh. tentang permasalahan di penulisan esai itu, kadang saya tuh bingung gitu Kak untuk ngembangin ide yang saya punya. Nah, saya tuh udah nemuin masalah yang akan saya angkat dalam esai saya. Nah, saya udah buat judul dan buat rentetannya, tapi ketika saya masuk ke pembahasan, saya tuh bingung rangkai kata-katanya gimana, terus apa yang harus saya dahulukan. Nah, kadang itu jadi struggle tersendiri bagi saya, kayak tiba-tiba saya baca ulang, kok ini nggak nyambung, kayak, dan itu menjadi suatu struggle tersendiri bagi saya sendiri, Kak. Itu sih, Kak. Oke, thank you. Dipanggil Bagus atau siapa tadi? Sorry. Bagus, Kak. Oke, Bagus. Thank you, Bagus, sudah sharing ke kita Ya, Kak. semua terkait struggle ini ya, ngembangin idenya, terutama di pembahasan kayak gitu. Oke, dan ada lagi yang mau cerita? 3 orang deh yang cerita. Saya boleh, Kak. Oke, monggo. Ya, sebelumnya
Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, biasanya dipanggil Nufa, singkatan dari Nurul Fadilah. Oke. Kemudian, saya dari Institut Tazkiyah Bogor, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, untuk permasalahan di kepenulisan esai ilmiah ya, Kak, karena kan saya, pernah ikut beberapa lomba dan qadarullah emang belum rezeki, emang harus banyak belajar lagi. Itu tuh ada 2 hal, Kak. Yang pertama itu, saya masih agak kebingungan untuk gimana sih ngembangin ide gitu kan. Misalnya saya ambil judul, peran generasi milenial dalam meningkatkan industri halal di Indonesia. Nah, yang saya buat di pembahasan itu tuh udah saya cantumkan gitu, Kak, perannya generasi milenial ini apa gitu. Mungkin tapi dalam penilaian juri itu belum ada belum ada tercantumkan gitu, Kak, perannya gitu. Jadi belum dapat poinnya, mereka belum dapat poin yang saya maksud bahwa peran generasi milenial itu ini loh ini loh ini loh gitu. Terus yang kedua, eee, karena ini esai ilmiah ya, Kak, jadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jadi saya karena keasikan menulis, jadi tuh kadang kecampur sama bahasa yang nggak baik dan nggak benar gitu, jadi kayak bahasa sehari-hari gitu, Kak. Mungkin itu, Kak. Ya. Oke, jadi semacam kayak bahasa blog mungkin, gitu kah? Atau Iya iya, bahasa apa? benar Oh, benar. oke. Jadi kayak nggak ini ya, nggak baku atau nggak formal gitu ya bahasanya ya? Lebih ke Iya, bahasa-bahasa kayak mungkin caption di Instagram. benar benar, Kak. Oke oke, thank you Nufa udah sharing. Ada lagi mau sharing ke aku? Ke kita semua? Saya, Kak. Oke, monggo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farah Fadilah dari Universitas Diponegoro jurusan keperawatan. Kalau dari saya itu kan saya pernah pengalaman lomba esai. Kalau lomba esai itu tentunya kan strukturnya kalau misalnya umumnya itu kan ada pendahuluan, isi, penutup. Nah, Yes. kalau misalnya di bagian pendahuluan kayak latar belakang yang apa sih yang menjadi permasalahannya. Tapi latar belakang itu dalam pendahuluan tuh susah untuk mengungkapkan kata-katanya. Jadi kita tahu sebenarnya tuh kita mau ngomong ini tapi untuk menuangkan ke tulisannya susah. Jadinya tulisan itu jelek dan nggak baku bahasanya, Kak. Untuk parafrase itu kadang juga masih agak jelek gitu bahasanya. Jadi yang paling susah menurut saya di bagian untuk satu kalau dibaca itu enak. Terus yang kedua itu bahasanya kurang baku. Terus yang ketiga itu untuk menyambungkan antar kalimatnya itu dari pendahuluan ke isi dan seterusnya itu biar nggak ada gap gitu loh, Kak. Jadi bagus aja dibaca gitu sih, Kak. Oke. Dipanggilnya siapa? Farah atau siapa? Iya benar, Farah, Kak. Oke, thank you Farah for sharing. Oke, jadi problemnya Farah ini terkait terutama di pendahuluan ya. Gimana caranya untuk ngebuat kalimat-kalimat atau paragraf di pendahuluan ini tuh lebih kayak berhubungan gitu gak sih? Kayak koheren kayak gitu. Ya, benar tadi gitu ya? Iya benar, Oke. Kak. Oke, siap. Jadi, menurut aku, problem-problem yang tadi udah disampaikan oleh teman-teman ini adalah problem-problem yang ya emang seringkali orang-orang apa ya, orang-orang dapatkan, orang-orang hadapi kayak gitu ketika pertama kali atau ketika nulis esai, termasuk aku juga kayak gitu, sampai saat ini gitu. Dan gimana caranya untuk, eee, biar nulisnya ini lebih baik, ya teman-teman berlatih kayak gitu. Aduh, kok udah langsung jawaban aja nih ya. Tapi, sebelum itu semua, sebelum kita, mungkin nanti aku coba lihat deh gimana caranya teman-teman untuk nulis di pendahuluan kayak gitu. Mungkin aku bisa nanti kasih feedback kayak gitu dan kasih tips ya dan, mungkin dari pretest yang teman-teman kumpulkan nanti aku ada ide-ide lagi nih, ada ide terkait materi apa yang bisa aku sampaikan. Jadi biar 6 pertemuan kita tuh tidak sia-sia kayak gitu teman-teman. Teman-teman ada poin atau ada materi yang benar-benar teman-teman tangkap kayak gitu dan bermanfaat ke teman-teman terutama di kompetisi. Gitu, oke. Jadi, materi kita pada malam hari ini tuh simpel teman-teman, lebih terkait ke, apa ya, introduction ya sebenarnya tuh, lebih ke pengenalan-pengenalan terkait esai ilmiah, kayak gitu, dan alasan kenapa harus nulis esai ilmiah, kayak gitu. Mungkin bagi teman-teman yang belum, apa ya, sekarang belum belum mencoba untuk kompetisi esai ilmiah dan karena entah itu karena memang nggak berani nyoba aja atau karena memang udah, apa ya, ya udah kayak emang belum karena mungkin masih maba dan masih sibuk nih terkait di semester satunya kayak gitu, ya it's okay. Tapi, aku akan nyampaikan itu. Kemudian, apa sih karakteristik dari esai ilmiah kayak gitu. Ya, apa sih karakteristik esai ilmiah yang mungkin membedakan dari
tulisan-tulisan yang lain itu. Selain itu ngebahas juga struktur penulisan esai ilmiah yang mungkin teman-teman udah pada paham juga. Mungkin nanti kalau pengen diskusi kita boleh banget di sesi Q&A kayak gitu. Atau kita Q&A-nya 30 menit aja ya teman-teman. Jadi materinya 60 menit, untuk Q&A 30 menit gitu. Mungkin teman-teman ada banyak pertanyaan ya gitu terkait materi, ataupun sebenarnya nggak terkait materi juga boleh kayak gitu. Terus selain itu yang terakhir adalah kesalahan umum atau beberapa kesalahan yang seringkali dihadapi, seringkali dilakukan oleh teman-teman yang menulis esai. Oke. Langsung aja. Oke. Oh, sebelum ini, mungkin teman-teman ada yang mau ngutara ini, apa sih definisi esai menurut teman-teman? Udah aku spill nih, mohon maaf banget. Saya Kak. Oke, mangga. Baik Kak, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Ibu Perdana Yoga Pakistan, bisa dipanggil Yoga. Saya dari Universitas Udayana, angkatan 2020. Jadi menurut saya esai itu merupakan suatu karya tulis yang berisi suatu pandangan, opini ataupun solusi dari sisi penulis. Seperti itu, Pak. Oke. Dipanggil siapa? Sorry, Yoga. Yoga. Oke, thank you Yoga for sharing. Jadi Yoga tadi menyampaikan sebentar. Poinnya adalah opini yang ditulis oleh penulis kayak gitu. Itu kan intinya, ya nggak? Opini dari sisi penulis. Oke, opini dari si penulis. Oke. Yeah. Yang lain mungkin ada yang ingin nambahin atau ingin berpendapat lain terkait esai? Definisi esai ya? Monggo. 3 orang. 3 deh. 3. Ada? Oke, Nova di chat Zoom. Karya tulis ilmiah yang bersifat penelitian yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, thank you Nova udah sharing terkait definisi esai. Ada lagi? Satu lagi deh terkait definisi esai. Kalau Kak, kalau misalnya menurut saya itu, ya sebelumnya izin menjawab. Menurut saya itu esai sebuah karangan, sebuah tulisan yang ditulis oleh si penulis untuk membahas suatu tema dan pandangan dari si penulis. Biasanya esai itu banyak jenisnya gitu, Kak. Terima kasih. Oke, jadi Farah menyampaikan pendapat kalau esai ini adalah tulisan yang membahas suatu permasalahan, suatu tema yang ditulis oleh penulis dan banyak jenisnya kayak gitu. Oke. Jadi ada banyak perspektif nih terkait esai dan aku mau nyadur beberapa definisi, semacam ya definisi gitu dari KBBI atau dari definisi dari aku kayak gitu. Bisa next bentar. Nah, ini definisi menurut KBBI. Ini esai secara umum ya teman-teman, entah itu esai ilmiah, esai populer, esai yang lainnya kayak gitu. Esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas, selalu dari sudut pada penulisnya. Di sini aku semacam buat highlight gitu teman-teman, yang menurut aku ini adalah yang perlu ditekankan kayak gitu di esai. Karangan ya Kak. Karangan, masalah, ini harusnya ada sepintas sama sudut pada penulisnya. Esai ini karangan karena emang ditulis oleh seseorang kayak gitu, dikarang ataupun ditulis kayak gitu, nggak secara tiba-tiba ada, jelas kan kayak gitu. Terus membahas satu masalah, ada loh yang dibahas di esai gitu, nggak cuma nulis yang nulis yang ngawur, nulis yang kayak ngalor ngidul nggak jelas, nggak ada yang ingin dibahas. Esai itu ada yang dibahas kayak gitu. Jadi kalau semua nulis esai tapi nggak ada problem yang ingin disampaikan, nggak ada problem yang ingin dibahas, yang ingin diselesaikan, ya itu bukan esai. Terus secara sepintas di sini tuh singkat ya, kalau secara definisinya singkat di sini tuh nggak bakalan sama dengan paper-paper kayak penelitian teman-teman ya yang mungkin 20 halaman, atau kalau teman-teman pernah nulis KTI, karya tulis ilmiah, yang banyak babnya, yang 5 bab itu kan bakalan berlembar-lembar. Nah, esai ini tuh nggak bakalan berlembar-lembar seperti itu. Esai ini bakalan ya let's say 3-7 halaman ya gitu biasanya.
halamannya seperti itu, cuma 3-7 halaman, dan harapannya ketika nulis 3-7 halaman itu udah bisa merepresentasikan solusi ataupun pandangan atau ide yang teman-teman gagas terhadap suatu permasalahan yang teman-teman bahas gitu. Kemudian dari sudut pandang penulisnya, ada yang bilang kalau semua esai ini tuh nggak secara penuh itu fakta, nggak secara umum, nggak secara intinya tuh ada opininya gitu teman-teman, nggak semuanya itu fakta. Jadi ada yang bilang faktanya itu 70%, opini itu 30%. Jadi ada sisi-sisi di mana teman-teman bisa mengasihkan opini teman-teman, bisa memberikan pandangan teman-teman kayak gitu. Terus di sini ada esai ilmiah. Ada esai ilmiah. Apa sih bedanya esai ilmiah sama esai biasa kayak gitu? Sebenarnya hampir sama, tapi menurut aku yang paling membedakan antara esai ilmiah sama esai biasa ini adalah di esai ilmiah ini lebih sistematis, lebih ada apa ya? Ada, kalau orang-orang saintifik bilang ini lebih saintifik kayak gitu, berbasis penelitian. Walaupun sebenarnya esai ilmiah ini nggak menurut penelitian. Jadi aku tidak apa ya, bilang kalau semua esai ilmiah itu harus penelitian karena ya nggak harus penelitian emang. Entah teman-teman itu oke, sebentar. Sebenarnya penelitian itu kan banyak sekali jenisnya. Ada studi literatur ataupun penelitian yang harus di lab atau penelitian-penelitian yang memang kayak pakai metode tertentu. Kalau semua studi literatur termasuk penelitian, aku bisa bilang itu iya. Jadi esai ilmiah ini tuh harus ada penelitiannya, entah itu penelitian yang sederhana atau penelitian yang apa ya, yang complicated gitu, yang sulit kayak gitu. Jadi di esai ilmiah ini ada data-data, ada referensi yang harus disadur, yang harus diambil kayak gitu. Enggak, dan didukung ataupun ditulis dengan bahasa yang formal, bahasa yang baku kayak gitu. Tadi aku lupa siapa namanya. Tadi bilang kalau semua dia udah nulis nih, udah sering nulis, tapi ternyata bahasa yang dia gunakan ini bukan kayak bahasanya tuh kurang formal kayak gitu. Jadi mungkin tidak merepresentasikan esai ilmiah itu sendiri. Itu. Terus ini uniknya juga, beberapa esai ilmiah, terutama esai ilmiah kompetisi ini seringkali sistemnya adalah bertujuan untuk memberikan solusi dari suatu permasalahan. Jadi akan lebih bagus jika teman-teman ini orientasi dari menulisnya bukan semacam memberikan pandangan yang umum banget, tapi lebih ke memberikan pandangan yang benar-benar udah menyeluruh kayak gitu teman-teman. Yang udah semua permasalahan A nih, permasalahan A teman-teman mengajukan suatu solusi. Solusinya itu teman-teman bisa menuliskannya detail banget. Solusinya harus yang bagaimana caranya mengaplikasikannya. Apakah ide ini udah valid? Apakah ide ini bakalan bisa terimplementasi berapa tahun kemudian kayak gitu. Itu juga perlu disampaikan di esai ilmiah kayak gitu. Kalau menurut versi aku. Karena mungkin kalau semua teman-teman ikutin materi dari orang lain, ya karena menurut aku banyak sekali versi ya, teman-teman. Akan banyak sekali perbedaan terkait metode kayak gitu. Dan menurut aku ketika teman-teman nulis esai ilmiah, teman-teman harus nulisnya secara secara menyeluruh gitu loh, dibahas secara menyeluruh semua aspek-aspeknya. Kalau semua idenya futuristik, ya teman-teman tuliskan bagaimana cara mengimplementasikannya kayak gitu. Bagaimana caranya ataupun kapan ini bakalan terimplementasi? Apakah idenya ini udah valid? Apakah ide ini udah bagus? Kalau dibandingkan dengan ide-ide sebelumnya, apakah ide ini cukup bisa dipertimbangkan kayak gitu. Jadi itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan ketika nulis esai ilmiah. Tuh, agak ribet ya teman-teman ya, tapi semoga teman bisa memahaminya kayak gitu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak terkait definisi esai ilmiah? Karena ini core yang penting sih. Kalau semua agak miss, takutnya teman-teman nanti selanjutnya ini kurang paham gitu, takutnya. Nggak ada? Mohon maaf izin bertanya, Kak. Oke, monggo. Jadi tadi untuk yang esai ilmiah itu kan ada kayak berupa penelitian atau data-data gitu ya, Kak. Nah, Ya, kalau misalnya untuk yang esai secara umum itu, apakah harus juga untuk kita sertain penelitian atau data-data itu atau seperti apa, Kak? Terima kasih, Kak. Oke. Di sini esai pada umumnya ini esai, kan banyak esai nih teman-teman. Ada esai ilmiah atau esai yang nggak ilmiah kayak gitu. Menurut aku esai
esai tetap harus nulisin sumber. Tapi aku tidak semacam nggak yakin ya gitu teman-teman. Apakah memang harus yang bersifat penelitian kayak gitu. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau semua esai ini ya didukung dengan referensi-referensi yang valid kayak gitu, termasuk referensi-referensi penelitian kayak gitu. Itu bakal mendukung tulisan teman-teman. Gitu sih kalau dari Baiklah, aku. paham, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Kak. Oke. Berarti kan kalau kita esai itu kan ada permasalahan, ada solusi yang kita tawarkan, baik itu Mm-mm. biasanya kan sebuah produk gitu kan, atau apalah Iya, yang kita benar. kasih gitu kan biasanya gitu. Nah, saya pernah baca esai, dia tuh menang gitu kan. Mm-mm. Tema dia tuh cuma meningkatkan kayak self awareness tentang berpikir di era 4.0. Udah itu doang, dia jadi cuman kayak jelasin gamblang doang, tidak ada titik akhirnya gitu, Kak. Jadi pada saat baca, saya bandingkan dengan yang biasa saya tahu, ini tidak ada solusi yang ditawarkan, dia cuma jelasin kayak kita harus gini gitu doang gitu loh, Kak. Itu gimana gitu loh, Kak. Saya tuh masih bingung di bagian situ, Kak. Kasih, Kak. Oke, temanya apa? Tema nulisnya atau tema kompetisinya? Kalau boleh tahu. Halo? Temanya kan gini, tentang kayak upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 dari berbagai perspektif generasi muda. Nah, dia tuh cuman bahas tentang kayak mana kita berpikir ngadepin COVID ini tuh dari berpikir secara di era 4.0 gitu loh, Kak. Dia tidak menghasilkan sebuah produk atau apa yang dia tawarkan solusinya gitu, nggak ada. Dia cuma bilang kita harus gini, kita harus gitu doang, Kak. Oke. Mungkin kita ini ya udah terdoktrin kalau semua esai ilmiah ini lebih ke produk atau lebih ke sesuatu yang kayak mungkin aplikasi. Mungkin sekarang kan banyak banget kan ide-ide tuh aplikasi kayak gitu, yang aku sendiri udah mulai mengurangi ide-ide aplikasi kayak gitu. Oke, aplikasi terus produk-produk yang lain kayak gitu. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang esai ilmiah itu nggak melulu tentang produk ataupun tentang aplikasi atau tentang hal-hal yang bersifat produk kayak gitu, teman-teman. Bisa terkait pandangan kita, kayak semacam saran, sistem berpikir pun sebenarnya bisa gitu. Kalau semua dia bisa mendelivernya dengan baik, mungkin delivery-nya dia bagus, ataupun latar belakang dia bagus kayak gitu. Kamu udah baca secara menyeluruh atau belum? Atau cuma baca judulnya atau pendahuluan aja? Menurut aku bisa jadi kenapa dia menang? Karena esai dia ini dia bisa mendelivery-nya dengan bagus kayak gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Aku cuma menerka-nerka mungkin. Soalnya ada beberapa yang seperti itu juga gitu, dan emang bagus kayak gitu. Dia bagus delivery-nya, dia bisa menonjolkan sisi urgensi problem ini di era sekarang itu apa, kemudian validasi ataupun kesesuaian idenya dia untuk diimplementasikan sekarang kayak gitu. Pun urgent juga kan masalah ini, dan apakah ini tuh bakalan adaptable kalau semua diimplementasikan sekarang. Mungkin itu. Mungkin ya, aku nggak tahu. Ini banyak perkiraan-perkiraanku aja kayak gitu. Ketika kamu ngejelasin ke aku terkait gimana cara berpikir di era sekarang kayak gitu. Itu sih mungkin, Ali. Jadi sebenarnya nggak melulu tentang produk ya teman-teman, esai ilmiah, bisa tentang sistem. Mungkin dari teman-teman Sozum, kalau semua nulis esai ilmiah nggak harus kok tentang buat aplikasi atau buat produk gitu. Boleh kalau nulisin tentang kayak sistem yang bagus, sistem pendidikan mungkin. Terus sebenarnya esai ilmiah juga bagus nih kalau semua efektivitas kayak teman-teman menilai suatu kebijakan kayak gitu, ataupun ya teman-teman ngebuat kebijakan baru kayak gitu yang mana bisa membuat Indonesia negara kita ini lebih bagus, lebih baik kayak gitu. Yang walaupun aku nggak tahu ya, trennya emang seperti itu gitu teman-teman. Trennya di nulis esai ilmiah tuh emang seringkali itu produk. Aku pun juga nggak tahu kenapa seperti itu. Mungkin kalau produk ini lebih real, lebih nyata gitu teman-teman. Lebih bisa dibayangkan oleh para pembaca atau dewan jurinya gitu. Mungkin itu salah satu poin yang membuat si esai dengan ide produk ini lebih unggul, lebih banyak diaplikasikan oleh teman-teman para orang-orang yang berkompetisi esai.
Gitu kalau jawaban dari aku. Oke. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, satu orang lagi mungkin terkait definisi esai ini ada? Enggak, ada nggak? Oke, bentar, ini apa ini? Oke, Nova di chat Zoom izin bertanya Kak, esai ilmiah bertujuan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang diangkat. Adakah tips untuk memberikan solusi yang menarik? Oke, sepertinya ini konteksnya nggak akan dibahas sekarang terkait bagaimana ngebuat solusi yang inovatif dan menarik. Tapi aku akan ngebahas apa ya, secara umumnya dulu. Penting teman-teman untuk ngebuat solusi atau ide yang menarik dan inovatif. Tapi seringkali solusi yang menarik atau inovatif pun kalau semua teman-teman tidak mendelivernya dengan baik pun juga sama aja. Nah, yang paling penting itu delivery-nya gitu. Walaupun idenya teman-teman ini mungkin menengah ke atas ya gitu ya, nggak inovatif banget, nggak menarik banget, tapi ternyata ide teman-teman ini teman-teman bisa mendelivernya dengan baik, bisa menyampaikan dengan baik, bisa meyakinkan ke pembaca gitu. Karena kan esai itu tujuannya emang meyakinkan pembaca ya gitu. Teman-teman nulis bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar pembaca ini yakin kayak, oh ini bisa diaplikasikan nih, ini bisa diimplementasikan nih di negara kita kayak gitu, seperti itu. Jadi alih-alih untuk membuat solusi yang menarik, yang inovatif, menurut aku coba teman-teman fokus dulu di bagaimana cara mendelivernya gitu. Menurut aku ya. Tapi ntar aku coba ini deh jelasin di nggak sekarang apa sih solusi yang menarik sama inovatif kayak gitu. Bagaimana cara untuk ngedapetin solusi atau ide yang inovatif dan menarik. Nah, walaupun sekarang aku juga agak struggling terkait hal ini. Gimana sih cara inovatif yang menarik kayak gitu. Tapi oke, let's say kita akan belajar bareng-bareng terkait hal ini. Oke, jadi oke. Lanjut ya teman-teman. Oke, ini aku akan nyampaikan terkait urgensi. Apa sih manfaat ketika teman-teman nulis esai? Ini lebih diperuntukkan banget nih untuk teman-teman yang saat ini tuh belum nulis esai gitu, kayak masih ragu nih, masih maju mundur gitu untuk nulis esai, dan harapannya sih ketika teman-teman ikut ini bisa lebih termotivasi gitu untuk nulis esai. Jadi oke, ini fun fact ya. Aku nggak tahu ya apakah ini fun. Tapi menurut aku kompetisi nulis terutama esai ini tuh menurut aku kompetisi yang nggak ribet gitu, tidak terlalu ribet dibandingkan let's say kompetisi PKM mungkin ya, karena ya beda kan PKS sama esai gitu. Coba kita compare dengan business plan, compare dengan hackathon, compare juga dengan KTI, kasus ilmiah kayak gitu, ataupun hal-hal yang lain, business case dan lain-lain gitu. Menurut aku kompetisi esai ilmiah ini cenderung kompetisi yang tidak terlalu ribet kayak gitu. Pun sekarang itu banyak sekali kampus, banyak sekali organisasi atau banyak sekali event yang mengadakan kompetisi esai gitu. Jadi menurut aku itu juga salah satu opportunity ya gitu yang tidak boleh dilewatkan oleh teman-teman gitu ketika teman menjadi mahasiswa gitu. Karena sayang banget loh kalau teman-teman udah mahasiswa nih, udah mau akhir-akhir nih kayak aku kayak gitu. Kayak aku gitu ternyata teman-teman belum merasakan gitu gimana sih ikut kompetisi ilmiah. At least sekali deh untuk ngerasain gimana struggle-nya melakukan brainstorming ide. Bagaimana struggle-nya presentasi. Mungkin ketika teman-teman ikut kompetisi ilmiah ini bisa jadi latihan nih ketika teman-teman sidang di nanti tugas akhir mungkin kayak gitu. Dan ini lebih ke materialistis ya teman-teman. Kalau beberapa kampus ini semacam ngasih award bagi teman-teman yang akhirnya juara kayak gitu. Mungkin itu juga salah satu motivasi aku juga nih untuk apa ya, ikut kompetisi esai, karena di kampus aku ini dikasih semacam award nih teman-teman bagi orang-orang yang berdedikasi, berprestasi kayak gitu. Dan ya dan sayang banget kalau semua dilewatkan kayak gitu kan, ada hadiah-hadiah kayak gitu. Oke, terus yang kedua adalah mengasah skill critical thinking dan kepenulisan. Jelas kan kalau semua esai ilmiah ini tuh menuntut kita teman-teman untuk berpikir kritis. Tadi ada bilang struggle untuk apa ya,
untuk nemuin ide yang inovatif dan solutif. Aku yakin berarti dia ini udah semacam ini kayak mengarah ke sana nih, mengarah ke mengasah skill critical thinking gitu. Memilih mana ide-ide, mana solusi-solusi yang out of the box. Ide-ide yang inovatif, yang menarik kayak gitu. Itu challenge-nya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman pada akhirnya tuh bisa pada titik, wah aku nemu nih ide yang bagus kayak gitu. Ataupun ide yang biasa aja tapi ketika diimplementasikan tuh akan sangat-sangat bermanfaat bagi masyarakat gitu. Dan selain juga mengasah skill kepenulisan. Aku bisa bilang aku tuh baru nulis esai ilmiah itu di semester 2 dan itu juga karena coba-coba gitu sama teman-temanku. Pada awalnya ketika aku nulis ya jelek gitu teman-teman, jelek kayak ketika aku coba baca lagi esai aku ketika aku maba, wah ini nggak runtut nih, kayak kok cuma dikit doang nih poinnya kayak gitu. Dan lambat laun ketika teman-teman sudah terbiasa nulis, udah banyak jam terbangnya, aku yakin teman-teman bakalan bisa mereview esai teman-teman sendiri ya gitu. Melihat mana esai yang baik, mana esai yang tidak baik, kurang baik kayak gitu. Jadi teman-teman di sini aku mau ini sih mengencourage sama bahasanya ini ya bilingual banget ya lah yang sekarang lagi tren tuh. Menyarankan teman-teman nih untuk mencoba gitu, walaupun belum menang gitu. Kalau semua teman-teman eman di duit kayak duit pendaftaran, it's okay teman-teman milih kompetisi yang gratongan, yang free kayak gitu, untuk melatih penulisan, melatih bagaimana teman-teman menulis kayak gitu. Terus kalau semua nih belum menang, teman-teman coba deh minta ke panitia kayak gitu terkait poinnya. Teman-teman ini udah mungkin di peringkat mana ataupun ininya nilainya berapa kayak gitu. Itu penting ya gitu. Selain teman-teman ngejar terkait mungkin ngejar menang kayak gitu ya, penting juga untuk ngejar kualitas diri gitu. Apakah skill teman-teman tuh udah naik kayak gitu. Itu sih. Terus yang ketiga adalah bentuk ekspresi kita terhadap suatu masalah. Kita mahasiswa, kita punya peran nih sebagai agent of change, agent of development, iron stock dan sebagainya, itu yang teman-teman pelajari ketika teman-teman orientasi maba. Tahu kan kalau semua kita tuh sebagai calon pemimpin bangsa, dan itu suatu tugas, itu merupakan tugas kita gitu untuk berkontribusi, untuk memberikan sumbangsi kepada negeri kita. Yang menurut aku salah satunya adalah ya dengan nulis kayak gitu. Walaupun ide kita ini tuh cuma didengarkan oleh dewan juri, aku yakin itu bermanfaat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ini pada akhirnya nanti memberanikan diri untuk ikut kompetisi yang besar yang dilihat oleh mungkin pemerintah, dilihat oleh mungkin di internasional kayak gitu. Itu bakalan, ataupun teman-teman ikut proyek-proyek internasional kayak gitu, dan itu bakalan bermanfaat banget gitu. Bakalan real contribution kayak gitu teman-teman sebagai mahasiswa. Terus yang keempat adalah turut serta dalam memberikan kontribusi, memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa gitu. Karena kita tahu Indonesia ini adalah negara yang banyak sekali problemnya, kita tidak bisa mendenial ya teman-teman, dan menurut aku itu juga salah satu opportunity. Kenapa? Aku pernah diceritain gitu teman-teman, kalau teman-teman ini selain mungkin sedih atau apa gitu, teman-teman juga harus bersyukur gitu, karena Indonesia ini punya problem, karena akan banyak sekali sisi-sisi yang kita bisa kembangkan, kita bisa kasih solusinya kayak gitu. Aku bukan bilang kalau semua kita ya bangga nih kalau Indonesia ini negara yang banyak problemnya, tapi nggak seperti itu. Maksudnya kita ambil sisi positifnya kalau semua Indonesia ini banyak sekali problemnya, dan teman-teman bisa ngambil opportunity untuk memberikan solusi kayak gitu di permasalahan tersebut. Gitu. Bentar. Oke, jadi selanjutnya aku mau nyampein terkait jenis-jenis esai. Ini banyak banget teman-teman jenis-jenis esai, dan aku kurang paham juga, maksudnya kurang relevansinya ataupun hubungannya dengan esai ilmiah kayak gitu. Mungkin bisa jadi esai ilmiah ini gabung dengan esai deskriptif, bisa esai kritik kayak gitu. Maksudnya tuh esai ilmiah itu sebenarnya
apa ya, nggak ada termnya sendiri gitu teman-teman, nggak ada term esai ilmiah gitu menurut aku ya, karena aku ngebaca referensi, ngebaca sumber tuh tidak ada loh, jarang yang nulisin kalau ada kayak jenis-jenis esai ilmiah gitu, jarang gitu. Jadi di sini aku mau nyampein jenis esai. Di sini ada esai deskriptif. Esai deskriptif ini tuh esai yang jatuhnya tuh mendeskripsikan ya, karena emang deskriptif ya, jadi mendeskripsikan suatu objek atau subjek kayak gitu, entah apapun deh subjeknya itu, lebih ke deskripsi, menjelaskan kayak gitu. Kalau esai kritik ya isinya kritik, itu isinya terkait pandangan kita terhadap suatu permasalahan. Esai cucian watak ini esai yang membahas terkait terkait kepribadian orang kayak gitu. Aku baca-baca definisi dari esai cucian watak ini lebih ke teman-teman ini menceritakan sosok orang lain kayak gitu. Dari ya itulah cerita esai orang lain. Maksudnya menceritakan bagaimana sih orang lain itu gitu. Itu esai cucian watak kalau secara gamblangnya ya. Terus esai tajuk. Esai tajuk ini tuh esai yang membahas terkait problem-problem yang sedang happening sekarang. Itu esai tajuk. Kalau teman-teman paham ini, tajuk berita kayak gitu. Kayak page pertama atau halaman pertama di koran-koran itu adalah problem-problem ataupun isu-isu atau topik yang sekarang lagi hangat banget. Nah, itu esai tajuk. Bisa jadi esai teman-teman atau esai teman-teman ini masuk esai tajuk karena teman-teman ini ngebahas problem yang sekarang sedang happening. Bisa jadi seperti itu. Terus esai pribadi itu lebih menjelaskan terkait diri sendiri kayak gitu. Bisa jadi esai pribadi ini tuh kayak esai beasiswa teman-teman. Teman-teman pernah nulis esai beasiswa atau enggak? Gitu. Mungkin ada yang bisa sharing kayak gitu terkait esai beasiswa. Maksudnya apakah udah pernah nulis esai beasiswa? Nah, menurut aku esai beasiswa ini adalah salah satu part dari esai pribadi karena dia berusaha menjelaskan pribadinya kayak gitu. Apakah pribadinya itu layak menjadi salah satu orang penerima beasiswa gitu. Oke, BTW terkait jenis-jenis esai ini aku agak miss juga teman-teman, dan kalau semua ada penjelasan aku yang kurang tepat, boleh banget untuk dikoreksi kayak gitu. Kita belajar benar-benar aja di sini. Oke, itu terkait jenis-jenis esai. Terus terkait struktur penulisan esai. Teman-teman aku yakin teman-teman udah pada paham terkait hal ini. Kalau esai ini ada tiga bagian penting. Yang sebenarnya pun karena ilmiah juga secara umum terdiri dari tiga ini teman-teman, pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Mungkin kalau semua karya tulis ilmiah yang 5 bab ini tuh kayak pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penulisan atau metode penelitian, sama pembahasannya itu tuh masuk di poin pembahasan ini teman-teman. Maksudnya tuh poin pembahasan di karya tulis ilmiah itu dibagi-bagi lagi kayak gitu. Kalau sama di esai ilmiah kan tidak terkotak-kotakan seperti itu kan, kayak ada section metode penulisan, nggak ada seperti itu, jarang, bahkan kayaknya nggak ada deh esai itu ngebahas seperti itu. Jadi lebih ke kalau semua teman-teman mau menjelaskan metode teman-teman ya tulis aja gitu, nggak perlu ada section lagi tidak perlu ada section lagi metode penulisan kayak gitu. Terus penutup gitu. Jadi ada poin ini, pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Pendahuluan ini secara umum isinya seperti ini teman-teman. Ada latar belakang, tujuan, manfaat, sama tesis. Oke, mungkin ada yang belum paham terkait tesis. Tesis ini adalah semacam spoiler teman-teman. Spoiler ide teman-teman ini seperti apa gitu. Akan aku jelaskan nanti. Jadi menurut aku part penting dari esai ini adalah latar belakang. Itu adalah bagian menurut aku terpenting. Alih-alih ide kita tuh bagus atau enggak, itu ya mungkin nomor 2 kayak gitu ya. Menurut aku yang pertama adalah latar belakangnya dulu. Karena ketika teman-teman itu bisa menuliskan latar belakang yang baik, latar belakang yang
menarik kayak gitu, dengan runtut, dengan bisa meyakinkan pembaca kalau problem ini tuh perlu untuk diselesaikan. Menurut aku itu udah bisa memberikan poin plus untuk pembaca, untuk dewan juri di first impression kayak gitu. Teman-teman percaya atau enggak, tapi menurut aku kita mesti pahamkan kalau semua first impression itu penting kayak gitu. Jadi kenapa tadi aku bilang pretestnya adalah di pendahuluan gitu, karena aku pengen melihat bagaimana teman-teman ini bisa mendelivery permasalahan yang ada gitu dengan yang pada akhirnya mengerucut ke apa sih permasalahan khusus yang teman-teman ingin bahas di esai gitu. Aku pengen melihat itu, pengen melihat bagaimana cara teman-teman mendeliverynya gitu. Terus tujuan, walaupun secara secara ini itu tidak eksplisit gitu teman-teman, nggak kayak esai ini bertujuan untuk bla bla bla, nggak seperti itu teman-teman. Walaupun nggak seperti itu, tapi ada loh poin di mana tujuan ini disampaikan gitu, disampaikan di pendahuluan. Kalau esai ini ingin menyelesaikan permasalahan bla 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 kayak gitu, ataupun manfaat juga. Nah, tes sendiri adalah spoiler teman-teman. Spoiler terkait apa sih problem yang bukan problem, apa sih solusi yang teman-teman ingin bahas, solusi yang ingin teman-teman bahas terkait permasalahan teman-teman angkat. Kayak gitu. Tesis ini tuh semacam ini teman-teman. Kayak gini. Oleh karena itu melihat problematika yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menggagas bla 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 bla. Menulis solusi berupa bla 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 bla. Tesis di sini bukan menjelaskan secara utuh gimana solusi teman-teman, tapi menjelaskan secara permukaannya aja, menjelaskan secara kayak ya udah sedikit aja loh, sedikit gitu untuk menggugah rasa keponya para pembaca gitu, menggugah keponya dewan juri terkait tadi teman-teman udah punya problem ini, terus teman-teman ada solusi ini kayak gitu. Nah, terus ketika ternyata ide teman-teman ini menarik gitu, melihat dari tesisnya, oh pembaca ini lebih semangat lagi ngebaca pembahasannya, gitu teman-teman. Itu poin penting juga untuk disampaikan di pendahulu hal gitu. Latar belakang, tujuan, manfaat, dan tesis itu. Terus pembahasan. Pembahasan di sini ya all about apa ide yang teman-teman ingin bahas gitu. Semuanya teman-teman ya, jangan ada celah itu untuk para pembaca atau dewan juri ini mempertanyakan, ini gimana caranya mengimplementasikannya? Oh, apakah yang lain kayak gitu. Jangan menurut teman-teman tuh meminimalisir dewan juri ini mencari celah dari ide teman-teman gitu. Coba semua dibahas gitu. Mungkin cara kerja. Mungkin kalau teman-teman ngebahas terkait sistem, ya bagaimana sistem ini bekerja gitu. Apakah sistem ini dibandingkan dengan sistem-sistem sebelumnya, apakah sistem ini lebih baik kayak gitu. Terus kalau ke produk ya coba teman-teman bilang gimana cara produksinya. Apakah produk ini kalau dibandingkan produk yang sebelumnya atau produk-produk yang komersil apakah bisa bersaing kayak gitu. Terus penting juga untuk melampirkan analisis ide. Analisis ide di sini yang sering aku lakukan adalah SWOT. Mungkin teman-teman udah pada familiar terkait SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat kayak gitu. Lebih ke analisis apa sih kelebihan, kekurangan, peluang, sama ancaman dari ide teman-teman kayak gitu. Di sini tuh penting untuk memvalidasi ide teman-teman kayak gitu. Teman-teman meyakinkan, teman-teman memberikan keyakinan ke para pembaca kalau idenya teman-teman ini tuh valid kayak gitu. Idenya teman-teman ini tuh banyak kelebihannya gitu. Ya gitu sih. Terus tahap implementasi. Tahap implementasi ini tuh lebih ke terutama ide-ide yang futuristik kayak gitu. Kenapa kok perlu untuk nulis tahap implementasi? Karena alih-alih ataupun meskipun ide teman-teman ini tuh inovatif, futuristik, canggih banget, bagus banget,
tapi ternyata tidak bisa diimplementasikannya, ya percuma kayak gitu teman-teman. Jadi make sure kalau semua ide teman-teman ini selain inovatif, solutif, menarik, tapi juga bisa diimplementasikan. Entah itu kapan, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, teman-teman coba deh jelaskan bagaimana step-step untuk mengimplementasikannya. Itu untuk menjelaskan ke dewan juri kalau seumpama ide teman-teman ini tuh bisa diimplementasikan, bisa dikomersialisasikan, bisa diterapkan di masyarakat gitu. Yang keempat, ini juga salah satu yang di-miss, yang di-miss itu apa sih? Sorry ya. Yang kurang perhatikan oleh para mahasiswa yang ikut kompetisi esai, yaitu membuat skema, model, dan gambar. Coba teman-teman bayangkan, teman-teman ini apply atau teman-teman ini jadi juri, teman-teman ini orang Sozum, jadi juri di kompetisi saintifik kayak gitu. Nah, temanya kan saintifik ya gitu ya, dan aku bisa, maksudnya itu apakah dewan juri ini bisa paham kalau esai teman-teman ini full tulisan, mungkin full rumus kayak gitu, full formula-formula, kalau tidak ada gambar yang mendukung kayak gitu, kayak visualisasi dari ide teman-teman. Nah, ini juga poin yang penting kayak gitu. Menurut aku gambar model gagasan teman-teman ini penting juga disampaikan di esai teman-teman. Kayak gitu. Karena ini untuk mengantisipasi nih, terutama yang lintas jurusan, lintas disiplin kayak gitu. Karena bisa jadi mereka nggak paham kalau esai teman-teman ini cuma tulisan doang. Gitu. Terus bagian terakhir adalah penutup. Penutup di sini berisi ini doang sih, kesimpulan dan saran ya gitu. Poin di kesimpulan adalah kesimpulan harus menjawab tujuan. Dan tujuan dari nulis esai ini jelas adalah memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Jadi, make sure di kesimpulan ini teman-teman menuliskan kalau ide teman-teman ini bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman angkat di pendahuluan atau di latar belakang. Gitu. Itu poin penting juga ya gitu. Alih-alih teman-teman ngebuat yang bagus kayak gitu. Maksudnya itu kayak aku pernah baca juga kalau ada tuh nulis kesimpulan tuh kayak nggak berhubungan sama yang ditulis ya gitu. Tidak mendikte, tidak mendoktrin kalau semua solusi teman-teman, solusi yang digagas di tulisan di esai ini tuh solusi yang benar-benar kayak menyelesaikan permasalahan kayak gitu. Kan kesimpulan itu kan ini ya, masuk di penutup. Dan penutup ini kayak benar-benar part akhir ya gitu. Teman-teman harus membuat bukan last statement ya. Ya istilahnya itu kayak kesan terakhir ya gitu. Teman-teman meyakinkan lagi ke dewan juri kalau ide teman-teman ini tuh bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu poin penting di kesimpulan. Jangan sampai kelupaan ya teman-teman di kesimpulan. Terus saran. Saran ini opsional teman-teman. Lebih ke kalaupun nggak ada juga nggak apa-apa, kalau ada pun juga bagus gitu. Teman-teman kalau sebelum ada saran berarti itu teman-teman aware gitu terkait ide teman-teman. Teman-teman bisa memberikan pengembangan terkait ide teman-teman nantinya gimana agar lebih bagus gitu. Itu mungkin bisa jadi poin plus juga bagi untuk teman-teman dari dewan juri gitu. Oke, ini sepertinya adalah 2 slide terakhir terkait kesalahan-kesalahan umum yang aku temui selama aku diberi kesempatan untuk jadi dewan juri atau nge-review esai teman-teman. Aku awal tahun 2021 ya, itu diberi kesempatan untuk nge-review banyak nih. Nge-review 30 esai sepertinya, 30 esai gitu. Dari ya kayak kelas workshop gitu sih. Dan aku menemui banyak sekali ini poin-poin penting kesalahan-kesalahan umum yang sering kali terjadi di di penulisan esai. Terus di April 2021 juga diberi kesempatan untuk jadi dewan juri. Nah, itu aku juga nemuin nih kayak jadi dari pengalaman aku nge-review, pengalaman aku ngejuri, aku mengumpulkan beberapa kesalahan-kesalahan umum yang seringkali terjadi, seringkali dilakukan oleh para mahasiswa atau para peserta lomba esai. Yang pertama adalah belum memahami dengan baik definisi esai.
Makanya tadi aku semacam make sure lagi gitu ke teman-teman. Apakah udah paham terkait definisi esainya? Kalau sama belum paham, boleh tanyakan kayak gitu. Karena ketika belum paham di sini akan takutnya tuh berdampak gitu loh, berdampak ke selanjutnya gitu. Nanti teman-teman ternyata tulisan yang teman-teman buat tuh bukan esai gitu, bukan esai ilmiah gitu. Jadi itu penting untuk diperhatikan. Terus yang kedua adalah bingung antara perbedaan esai dan artikel. Mungkin tadi ya lebih ke artikel blog di sini tuh. Kayak ada nih, aku menemui juga review esai tuh dia nulisnya tuh kayak nulis blog teman-teman, kayak kayak apa ya? Ada beberapa kata imbuhan seperti lah gitu. Menurut aku itu nggak formal teman-teman. Jadi teman-teman tuh diusahakan lah mengurangi kata-kata yang kayak kurang formal gitu, semacam kayak ya itu kayak jadilah, lahnya itu loh sih, lahnya ya, maksudnya kayak imbuhan-imbuhan yang sebenarnya kurang membuat suatu kata atau suatu kalimat itu lebih formal. Terus belum memahami kaidah SPOK. Ini juga sepertinya sepertinya tuh kayak banyak sekali terjadi kayak gitu. Entah ini emang kelewatan atau emang dia emang nggak paham tentang SPOK, tapi aku nemuin nih nggak cuma satu gitu. SPOK ini agak bermasalah kayak gitu. Dia udah nulis panjang lebar nih, ternyata nggak ada subjeknya kayak gitu. Kurang predikatnya kayak gitu. Jadi teman-teman alih-alih ngebuat ide yang bagus, teman-teman juga perlu nih ngelatih skill nulisnya juga, terutama di SPOK-nya gitu. Terus belum bisa membuat kerangka yang baik. Oke, di sini untuk kerangka yang baik ini akan aku sampaikan nanti di pertemuan selanjutnya, gimana aku bakal nge-challenge teman-teman juga untuk membuat kerangka yang bagus, ngebuat kerangka gitu dari tema yang aku nanti sampaikan atau tema yang aku pilih nanti. Terus bingung mencari sumber pustaka. Ini juga akan aku bahas sih teman-teman terkait sumber pustaka. Mungkin teman-teman yang belum ikut kayak belum tahu banyak belum tahu sumber-sumber mana yang bisa kita referensikan di esai gitu, nanti akan aku bahas. Jadi itu salah satu problemnya juga bagi orang-orang yang nulis esai gitu. Terus tidak bisa mengembangkan kalimat di esai. Ini tadi ada ya yang mengalami problem seperti ini, dia belum bisa kayak agak kesulitan untuk mengembangkan kalimat di esai gitu. Ini tidak meminta review orang lain. Seringkali mungkin menurut kita tuh bagus, tapi ternyata menurut orang lain tuh kurang bagus teman-teman. Ataupun ada yang kurang, ataupun ada loh celah-celah sedikit kayak gitu. Nah, itu adalah urgensinya ataupun pentingnya untuk meminta review orang lain kayak gitu. Entah itu orang awam, entah itu dosen, entah itu mungkin teman-teman yang udah orang-orang yang udah teman-teman anggap mentor kayak gitu. Itu sabi banget untuk dimintai review kayak gitu. Kemudian tidak memberikan gambar atau model yang mendukung kayak gitu. Ini yang aku sampaikan tadi. Jadi tuh ada banyak esai yang lebih ke full tulisan doang kayak gitu, dan itu sangat-sangat tidak aku rekomendasikan ya teman-teman untuk ngebuat esai-esai yang full tulisan. Ya walaupun sama page itu terbatas, teman-teman bisa bisa tambahkan di lampiran kayak gitu. Gitu sih. Terus idenya mainstream dan sudah dikembangkan orang lain kayak gitu. Ini tuh lebih ke teman-teman ini tidak banyak membaca kayak gitu. Teman-teman ini tidak memvalidasi ide teman-teman gitu. Langsung syukur, oh aku udah ada ide nih, langsung nulis kayak gitu. Nah, ini pentingnya juga untuk memvalidasi idenya teman-teman sebelum teman-teman nulis. Nanti akan aku jelasin nih gimana step-stepnya untuk nulis esai kayak gitu. Terus ini judulnya kurang atraktif. Ini juga sering kali ditemui kayak gitu. Judul yang kurang atraktif ini tuh gini, judul ini adalah branding awal teman-teman nulis esai. Jadi penting banget untuk ngebuat judul yang atraktif, yang bagus kayak gitu sebagai first impression dewan juri atau pembaca di awal gitu. Alih-alih selain latar belakang juga penting kayak gitu. Jadi ada 2 poin nih. Judul sama latar belakang itu penting untuk maksudnya itu perlu diperhatikan itu 2 hal ini. Terus plagiarisme lebih dari 25% kayak gitu.
Ini karena mungkin teman-teman ini tidak memparafrase kayak gitu sumber-sumber ataupun mungkin teman-teman menyadur gitu ya dari kayak paper jurnal kayak gitu. Teman-teman langsung ambil aja kayak gitu. Nah, di esai ilmiah itu ada semacam ini teman-teman, ada apa ya? Kaidahnya gitu teman-teman. Ada semacam kaidahnya gimana caranya kita tuh mensitasi, mengambil, bukan mengambil sebenarnya tuh kayak apa ya, let's say mengambil ya, kayak ngambil ide, mengambil statement-nya kayak gitu, tapi teman-teman harus tetap memparafrasenya. Terus ini sih, ini yang paling mungkin ini kayak remeh-temeh banget, tapi juga sering kali miss kayak gitu teman-teman. Format yang salah. Panitia kompetisi udah ngebuat format yang ini nih, udah ribet banget, udah complicated banget, tapi ternyata teman nggak ngebaca kayak gitu. Nah, ini juga perlu diperhatikan teman-teman ketika nulis atau khususnya ketika kompetisi ya. Ikut format yang udah disediakan gitu. Jadi bukan kayak nulis apa ya, enggak, maksudnya tuh kayak ya udah teman-teman udah nulis teman-teman nulis full kayak gitu, tapi ternyata tuh teman-teman tidak memperhatikan kayak kaidah marginnya, fontnya, mungkin judulnya harus font size 14 kayak gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang diperhatikan juga, karena bisa jadi tuh kalau tidak sesuai administrasi, tidak sesuai kayak format yang disampaikan tuh kayak bakal dikurangin kayak gitu kan, sayang banget ya kalau cuma permasalahan yang sepele ini tuh teman-teman berkurang banyak gitu. Gitu sih. Oke, itu yang ingin aku sampaikan di pertemuan pertama ini. Jadi, ada waktu 20-30 menit untuk kita tanya jawab, gitu teman-teman. Silahkan kalau teman-teman mau bertanya, entah itu terkait materi yang aku sampaikan ataupun yang lain kayak gitu. Nah, kalau semua pertanyaan yang teman-teman tanyakan ini tuh ada kaitannya dengan materi selanjutnya, nanti akan aku semacam spill di awal, terus ya aku akan bilang kalau ini akan disampaikan di materi selanjutnya. Oke, monggo kalau teman-teman mau bertanya. Bisa raise hand atau langsung aja open mic, atau langsung aja chat Zoom juga boleh. Ada yang bertanya atau tidak, teman-teman? Kalau Kak, saya izin bertanya. Monggo. Ya Kak, aku itu waktu itu pernah ikut esai. Untuk temanya itu, waktu itu aku seingat aku itu tentang mental and physical health di masa pandemi. Nah, itu kan ada subtemanya sendiri. Nah, waktu itu saya pilih subtemanya itu tentang manfaat pengobatan herbal. Nah, tapi di esainya itu saya nggak ngasih suatu produk, misalkan kayak membuat inovasi baru. Jatuhnya tuh cuman kayak mengulang. Halo? Sorry. Dibuat gimana gitu, Pak. Oke. Tadi sempatnya putus, Farah, BTW suaranya. Oh gitu, ya udah aku ulang ya Kak. Sekarang masih Udah, kedengeran? better. Udah baik, Oke. udah nyambung lagi. Nah, waktu itu kan saya pernah ikut lomba tuh Kak. Nah, temanya itu mental and physical health dalam kondisi pandemi. Nah, subtemanya itu ada banyak. Nah, saya itu pilih manfaat pengobatan herbal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, terus saya pilih lagi tuh latar belakang permasalahannya tuh kayak jahe. Nah, tapi saya nggak membuat inovasi baru gitu loh Kak, kayak misalkan olahan jahe bla 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 gitu. Jadi jatuhnya saya cuman kayak nge-review gitu loh Kak. Apakah itu termasuk esai yang kurang baik gitu Kak? Terima kasih Kak. Oke, thank you Farah udah bertanya. Jadi kalau menurut aku itu bisa jadi esai, tapi mungkin emang kurang menarik kayak gitu menurut aku ya, karena emang kurang ada sisi inovatifnya atau sisi yang menurut kayak gimana ya, intinya tuh kayak kurang explore gitu kayak udah ada sisi sebelumnya gitu. Nah, menurut aku gimana ya,
kamu ngebahasnya jahe tadi ya, itu apa di pembahasannya? Poin-poinnya seperti apa? Kalau misalnya sebentar Kak, saya buka filenya bentar Kak. Kalau Oke. misalnya di poin-poinnya itu yang pertama, maaf Kak, sebentar Kak. Ini lagi Oke, loading. siap. Nggak apa-apa. Masih lama kok. Nah, kalau misalnya di poinnya pertama itu kayak bahas jahenya itu karena kan dia lebih banyak diomongin di Al-Quran dan Sunnahnya itu. Lalu habis itu cuman ngomongin tentang hubungan jahe itu dengan sistem kekebalan tubuh itu apa. Cuman gitu aja sih Kak, nggak ada kayak terobosan baru. Misalkan jahenya diolah apa supaya efektif di tubuh gitu Kak. Nah, mungkin Cuman itu generalnya doang nah, gitu, nggak dikupas ke dalamnya. Oke, berarti kamu sebenarnya udah tahu nih solusinya. Udah tahu apa problemmu kayak gitu. Kamu nulisnya general kayak gitu. Nah, Iya, mungkin bisa lebih ke khususin ya walaupun sebenarnya apa ya, agak tricky juga dimilih kayak ide yang kayak general gitu kayak udah ada sebelumnya. Menurut aku kalau itu bakal lebih baik kalau teman-teman kalau kamu nulis apa ya di tahap poin apa ya? Bentar aku mikir juga nih. Ada poin mungkin lebih ke kamu tahu nggak kayak ada nulis karya tulis ilmiah kandungan Al-Qur'an kayak gitu. Jadi tuh ada loh KTI yang basisnya Al-Qur'an dan jadi itu esainya bukan esainya, tulisannya itu lebih ke jadi udah ada formatnya gitu kayak PKMGT jatuhnya. Nah, mungkin bisa dibentuk seperti itu gitu. Kamu oke nggak apa-apa di awal menuliskan terkait jahe secara general, terus kenapa kok harus jahe, kenapa kok nggak yang lain kayak gitu. Kenapa kok nggak yang lain gitu. Kamu coba jelasin kandungan-kandungannya. Ya mungkin kamu udah jelasin juga itu di esaimu. Terus coba kamu jelasin kayak gitu. Apa ya? Kenapa kok ini penting kayak gitu. Maksudnya dibandingkan era-era sebelumnya kayak sebelum pandemi mungkin ya. Sebelum pandemi apa gitu. Kenapa kok ini penting untuk sekarang kayak gitu. Terus bisa di kayak opsikan juga, bisa kayak ditambahin juga alternatif produk ataupun kamu jelasin produk-produk yang udah dibuat dari jahe kayak gitu mungkin ya kayak gitu. Terus ya hal-hal lain gitu loh yang bersifat kayak lebih mendukung esai ini kenapa kok jahe ini bener-bener bisa jadi solusi kayak gitu untuk tadi mental and physical health kayak gitu. Gitu sih. Ya sebenarnya lebih kalau secara enaknya nulis esai itu emang produksi teman-teman. Emang kayak produk itu itu paling enaknya kan nulis esai. Dan ya itu sih. Tapi kalau sama nulis yang bersifat tidak produk pun juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi akan lebih agak bingung-bingung juga bagaimana caranya untuk nge-brainstorming idenya gitu. Gitu sih Farah. Sorry ya iya. kalau semua belum menjawab, tapi semoga oke ntar aku akan mungkin jadi PR aku enggak. Sorry. Jadi mungkin ini mungkin kamu bisa kayak coba baca lagi terkait ini KTI Al-Qur'an kayak gitu. Mungkin bisa bisa apa ya? Bisa kamu melihat bagaimana delivery tulisan atau idenya di KTI Al-Qur'an. Bisa diadaptasi menurut aku. Oke Kak, satu lagi boleh Kak? Oke, boleh monggo. Kalau misalkan full tulisan nggak ada gambar itu kira-kira sah nggak sih Kak? Kalau tulisan esai kan tadi harus ada gambar dan lain Menurut sebagainya. aku sah-sah aja. Oh, Tapi memang kurang menarik aja. Gitu. iya sih ya, pusing dibaca gitu Kak. Ya Nggak ada kan? gambaran. Pun kamu juga oke, coba kamu bayangkan kamu tuh kamu pembaca. Oke, kayak gini aja. Kamu ini nggak pernah kayak punya aku yakin semua punya buku kayak buku pelajaran, punya buku kuliah gitu, yang full tulisan doang. Apakah teman-teman akan tertarik untuk membacanya? Tentu tidak, bukan? Tentu tidak, bukan, ya gitu kan. Kayak kalau semua full tulisan itu agak buat pusing kan di awal-awal, jadi ya gitu. Ya itu tetap buku, itu tetap esai, tapi akan kurang menarik aja gitu kalau teman-teman tuh tidak ada tulisan, tidak ada gambar atau skemanya gitu.
Gitu sih. Oke, kalau misalnya ada gambar itu ditaruh di lampiran gitu ya, Pak? Kalau semua di pembahasan itu masih cukup di pembahasan, kalau semua nggak cukup di lampiran. Oke, terima kasih banyak, Kak. Oke, siap. Semoga menjawab ya. Terus, oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Yoga. Iya, nggak sih Yoga sih namanya. Iya, Yoga. Semoga benar. Izin bertanya, Kak, apakah setiap bagian esai harus dipisahkan dengan bab dan subbab? Terima kasih. Sebenarnya tidak ada kaidah yang apa ya, kayak benar-benar paten gitu loh untuk menjawab ini gitu. Apakah harus dipisah atau enggak gitu. Nah, tapi aku menyarankannya sih dipisah. Yaitu ada bab yang namanya pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Terutama bagi teman-teman yang kurang lihai untuk apa ya, ngebuat antar paragraf itu koheren gitu. Jadi kenapa kok perlu ada pisah gitu antara bab dan babnya? Bisa jadi ketika pembaca itu atau pendewan juri itu ngebaca tulisan teman-teman, jadi tuh tahu kalau semua paragraf ini tuh masih masuk pembahasan, masih masuk pendahuluan. Ini tuh belum pembahasan loh kayak gitu. Jadi lebih ke gitu. Nah, tapi lebih ke ini sih ikut panduan dari kompetisinya gitu. Ada loh yang semacam udah menyarankan kalau semua tidak boleh ada bab atau subbab gitu. Jadi udah langsung kayak full tulisan doang, maksudnya kayak full langsung paragraf kayak gitu, nggak ada subbab yang udah label gitu. Jadi itu emang tergantung dari kompetisinya gitu. Tapi kalau semua nggak ada ininya, nggak ada aturannya, ya aku menyarankan untuk dipisah kayak gitu. Itu bakalan lebih enak dibaca sih menurut aku kayak gitu. Terus dari Havia, izin tanya Kak, kalau esai ilmiah itu dalam setiap bagiannya harus ada berdasarkan sumber ilmiah gitu ya Kak? Misalnya apakah terbelakangnya permasalahan kita harus berdasarkan sumber ilmiah yang juga harus berdasarkan sumber yang ilmiah juga? Oke, jadi thank you for thank you bertanya ya Havia. Jadi esai ilmiah menurut aku di paragrafnya, terutama di pendahuluan, ini tuh emang harus ada data ataupun sumber-sumber yang valid kayak gitu. Itu harus menurut aku. Karena ya ini kita esai ilmiah, based on data, based on fakta kayak gitu. Walaupun tadi ada yang bilang kalau esai itu tuh proporsinya fakta 70%, opini 30%. Tapi untuk esai ilmiah menurut aku fakta itu lebih ditonjolkan teman-teman. Teman-teman jangan sampai ada semacam apa ya? Hal-hal yang itu tuh orang-orang udah tahu kayak gitu. Apalagi yang berbasis kayak angka data gitu. Tapi teman-teman tidak mensitasinya kayak gitu. Itu jangan sampai gitu. Walaupun kita ini udah paham gitu kalau sama ya sama gini, kayak angka COVID kayak gitu. Teman-teman mungkin pernah sekilas ngebaca di mana gitu. Nah, teman-teman langsung bilang kalau COVID itu ternyata udah menyebar lalalili kayak gitu. Sekarang parah kayak gitu. Nah, indikasi teman-teman bisa bilang parah itu dari mana kayak gitu. Nah, itu juga perlu dijelasin kayak gitu. Harus ada semacam apa ya, data yang mendukung gitu loh. Menurut aku itu paling aman kayak gitu. Jadi itu biar di pendahuluan, apalagi di pendahuluan ya, karena tadi aku bilang pendahuluan itu adalah part penting di esai. Jadi pendahuluan itu harus yang benar-benar apa ya, based on data teman-teman, kayak harus benar meyakinkan, harus fakta gitu lah, isinya fakta semua gitu. Jadi itu isinya itu fakta, jadi si pembaca tuh bakal yakin juga, oh ini tuh fakta, ini tuh benar-benar terjadi di Indonesia loh, benar terjadi di dunia loh, kayak gitu. Gitu sih. Oke, BTW kalau semua ada yang mau di follow up, boleh banget ya langsung aja di chat Zoom atau langsung di open mic gitu. Jadi aku sambil ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dari Nurul Fadilah atau Nufa, untuk di pembahasan itu apakah kita masih perlu menjelaskan mengenai definisi-definisi atau langsung membahas mengenai ide kita? Oke. Jika ide kamu ini nyantumin istilah-istilah yang memang itu tuh asing, yang tidak semua orang pahami,
itu perlu untuk nyantumin definisinya kayak gitu. Walaupun secara sekilas penting paham aja kayak gitu. Nggak usah ngejelasin detail-detail gitu kayak semua di bab 2 KTI gitu. Nggak perlu seperti itu. Cukup jelasin aja definisi-definisi secara umum gitu. Penting mereka paham loh gitu. Kayak semua apa ya? Aku nggak tahu ya, aku bingung nih kayak apa contohnya, tapi intinya itu perlu tetap menambahi definisi-definisi terkait apalagi ke istilah-istilah yang asing ya. Oke, terus dari Rizaldo. Oke, permisi Kak, izin menanyakan, ini hari apa ya Kak kita kayak konsultasi esai? Oke, aku belum ngasih semacam timeline ya teman-teman. Jadi nanti tuh di minggu terakhir itu kita akan kita mau konsultasi gitu sih jatuhnya. Ya di minggu terakhir ya teman-teman. Kalau enggak di tiga pertemuan terakhir atau 2 pertemuan terakhir itu kita akan ada semacam konsultasi gitu. Kita nge-review esai, kita konsultasi, teman-teman bisa kayak kita ngebedah gitu dari esai-esai yang teman-teman udah buat ataupun esai-esai yang udah aku review gitu. Aku akan coba sampai ke teman-teman kayak gitu. Ini loh kesalahannya kayak gitu. Menurut aku ya, ini loh kesalahannya gitu dan gimana bagusnya, gimana baiknya gitu. Kayak gitu, Rizaldo. Kemudian, oke dari Yoga lagi. Satu lagi Kak, untuk jurnal yang dijadikan referensi, apakah ada batasan waktu kapan jurnal itu diterbitkan? Oke, aku bisa bilang juga ini tidak ada panduan khususnya gitu. Tapi akan lebih baik kalau jurnalnya itu kayak 5 tahun terakhir kayak gitu, terutama yang terutama hal-hal ataupun sumber-sumber ataupun informasi-informasi yang memang itu tuh yang bersifat kayak update gitu loh, itu bakalan update setiap tahunnya gitu. Teman-teman nggak bakal kan milih sumber-sumber yang mana itu tuh udah lawas gitu, padahal udah ada loh jurnal yang ngebahas ini di tahun 2022 kayak gitu. Gitu sih Yoga. Tapi biasanya emang kalau seumpama dari kompetisinya itu tidak mencerahkan ya nggak apa-apa. Kalau memang sumbernya itu tuh memang adanya di tahun 2015 ke bawah atau 2017 ke bawah gitu karena emang tidak banyak yang membahasnya ya nggak apa-apa kayak gitu. Emang sebenarnya nggak ada termnya sih. Kalau bagusnya emang 5 tahun terakhir ya gitu. Ya kalau sekarang kan tahun 2022. Jadi ya 2017 gitu. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Kak, aku Oke. mau izin tanya lagi. Oke, monggo. Tadi kalau nggak salah Farah yang sebenarnya tentang gambar yang nyantumin gambar. Oke. Ini aku masih agak kurang kebayangnya adalah gambarnya itu tuh sebenarnya ngebahas apa sih gambar yang kita cantumkan. Oke. Oke, aku akan kasih contoh ya. Bentar. Nyari dulu nih. Sebentar teman-teman. Bentar, aku taruh mana ya? Bentar, wait. Mungkin sambil ada yang bertanya lagi, sambil aku nyari dulu. Boleh, kalau ingin bertanya. Nambah pertanyaan juga. Oke. Sama kalau misalnya, ini agak out of the topic, tapi kalau misalnya kita itu tipe kompetisinya adalah esai argumentatif, apakah kita tuh perlu nyantumin ilmiah juga nggak sih? Maksudnya menambah nilai atau enggak? Kayak gitu. Esai argumentatif, sorry, aku agak bingung maksudnya. Maksudnya tuh kayak kompetisinya tuh emang labelnya esai argumentatif gitu. Iya. Oh, oke. Jadi not sure sebenarnya karena aku tidak pernah ngambil kompetisi argumentatif kayak gitu dan aku kurang tahu juga apakah esai argumentatif itu bakalan sama dengan esai ilmiah. Tapi kayaknya emang beda sih kayaknya. Karena esai argumentatif itu mesti yang paling banyak tuh argumentasinya, kayak opininya kayak gitu. Walaupun ya akan sesuatu yang bersifat fakta itu akan lebih bagus bukan kayak gitu dibandingkan opini. Iya nggak? Sepakat nggak? Jadi menurut aku ya oke, ini aku nggak tahu apakah ini benar atau salah, tapi menurut aku
it's okay, ataupun menurut aku lebih bagus kalau semua ada sumber ilmiahnya. Gitu. Jadi selain nulisin argumentasinya yang banyak gitu, tapi juga ada fakta yang mendukung. Gitu. Oke, makasih Kak. Siap. Bentar, kok nggak ada ya? Oke, bentar, ini. Oke, ini aku udah nemu. Oke, ini gambar yang aku maksud. Jadi, nih aku kasih di lampiran, karena emang nggak cukup. Ini kayak cuma 7 halaman doang deh, kalau nggak salah ya. Sorry. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 doang. Nah, makanya aku taruh di sini. Ini. Jadi tuh ini semacam ide yang ingin aku gagas gitu, teman-teman. Ini lebih ke alat deteksi batuk COVID kayak gitu. Ya, aku mencoba suderatur gitu dari beberapa sumber, udah ada yang ngebahas terkait deteksi batuk kayak pneumonia, batuk TBC kayak gitu tuh. Nah, aku coba aplikasikan, aku coba buat gitu untuk batuk COVID kayak gitu sih ya. Jadi lebih ke mungkin kalau teman-teman dari Sozoom mungkin kurang paham kalau semua aku cuma ngejelasin seperti ini. Bentar. Ini kayak sensor, analog front end, analog to digital conversion, communication, story kayak gitu-gitu. Kan agak kurang bisa mendeskripsikan dengan baik, bukan? Bisa memahamkan dengan baik kan kalau seumpama tidak divisualisasikan dengan gambar. Gitu. Nah, di sini aku bilang, sehingga penulis memodelkan seperti bentuk balok berengsel, lampiran gambar 1. Gitu. Gitu sih. Itu maksud gambar yang tadi ku maksud. Oke, makasih Kak. Satu lagi pengen pastiin. Oke. Kira-kira apakah Kakak bakal atau mungkin boleh nggak buat sharing esai-esai Kakak ke kita? Boleh. Aku ini sih kayak ada link gitu teman-teman. Tapi emang aku batasi. Jadi kayak nggak semua bakalan bisa. Maksudnya bukan kayak public gitu teman-teman. By request. Jadi teman-teman silahkan untuk ini akan aku tulis ya di sini. Soalnya tuh aku ada ini teman-teman, semacam ada problem lah terkait hal ini, udah ngebuat publik, tapi ternyata ada yang semacam aku nggak tahu apa ini sebenarnya bukan plagiarisme juga ya, tapi maksudnya karena memang aku belum mempublikasikannya, tapi itu aku tahu ini tulisan aku kayak gitu, dan itu dia ini kayak ghibah ya, mohon maaf. Itu kayak dia nge-submit itu juga, nge-review maksudnya minta review ke aku gitu loh. Lucu bukan? Ini di bit.ly as a sample. Di sini teman-teman silahkan, itu kayak ada kolom message gitu ya. Nah, teman-teman silahkan untuk nyampaikan teman-teman siapa, terus teman-teman dari mana, dan kemudian alasan. Oke, ini bakal untuk apa gitu. Jadi biar aku tahu gitu loh, ini teman-teman ini tahu info ini dari mana gitu. Itu doang. Silahkan sih kalau mau diakses. Gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Makasih banyak Kak. Siap. Izin bertanya. Oke, duluan gak mau. apa? Gak mau. Oh iya dah. Makanya aja. Oke. Iya, makasih ya. Jadi tadi hampir sama pertanyaan yang sebelumnya Kak. Cuma ada satu lagi pertanyaannya. Kan tadi sempat singgung itu tentang SPOK ya Kak. Nah, sebaiknya tuh kalau untuk kita nih Kak yang nggak terlalu, mungkin belum banyak jam terbangnya seperti Kakak gitu ya Kak. Nah, terus pas nulis itu kayak masih kayak ini subjeknya nggak kelihatan atau predikatnya nggak terlalu tertulis banget atau kitanya malah agak kacak gitu SPOK-nya. Nah itu sebaiknya seperti apa ya Kak? Atau nanti kita tulis aja dari awal sampai akhir dulu baru nanti di-review lagi terus kita ganti-ganti atau seperti apa Kak? Terima kasih Kak. Oke, thank you Isti udah bertanya. Jadi ya menurut aku ini sih emang kayaknya nggak harus kayak kita nulis terus kita baca lagi apakah ini udah sesuai ada SPOK gitu, nggak. Jadi teman-teman coba tulis aja gitu sampai akhir kayak gitu. Ntar teman-teman coba baca lagi gitu. Maksudnya di review sendiri kayak gitu, apakah tulisannya ini udah apa ya? Udah sesuai, maksudnya tuh
kalimat yang disampaikan ini udah sesuai SPOK atau belum gitu sih. Ataupun kalau semua teman-teman udah make sure kalau semua udah bagus SPOK-nya, teman-teman bisa minta review ke orang lain gitu. Makanya aku tadi bilang kalau banyak nih yang udah menurutnya itu bagus tapi ternyata menurut lain itu nggak bagus kayak gitu. Nah, makanya juga perlu ada feedback ataupun perspektif dari orang lain. Oke Kak, berarti kita harus benar-benar kayak udah di luar kepala banget lah mengenai SPOK itu sendiri ya Kak, karena kalau misalnya kita kayak nulis aja dan kayak tadi Kakak bilang Kakak ngejuri tapi bisa gitu Kak, SPOK-nya itu nggak terlalu apa sih Teh, ada subjeknya yang nggak dicantumin gitu, berarti emang harus kita kuasai banget tentang SPOK itu sendiri ya Kak? Ya dong, jelas. Ya, Iya. aku yakin pun teman-teman udah mahasiswa kan, udah Iya. melalui banyak sekali pelajaran bahasa Indonesia sejak SD kayak gitu. Aku yakin teman-teman udah paham SPOK gitu dan ya harusnya sih udah di luar kepala ya kayak gitu. Iya Kak, cuma kadang suka masih ragu aja Kak. Nah, makanya coba teman-teman ini di review dulu kayak gitu tulisannya. Baik Kak, satu lagi Kak, yang tadi mengenai gambar itu kita gambar sendiri atau boleh ngambil dari sampel dari internet atau seperti apa ya Kak? Oke, kalau tadi aku tuh gambar sendiri gitu, jadi kayak buat Corel ataupun pakai aplikasi yang lain gitu. Nah, kalau semua mah gambar dari internet ataupun dari jurnal, sepertinya boleh-boleh aja gitu, selama teman-teman tetap mengkasih sitasinya kayak gitu. Baik Kak, jelas Kak. Terima kasih ya Kak. Oke, Isti. Oke, tadi siapa lagi yang bertanya? Iya Kak. Oke, halo Nova. Tadi Kakak singgung kesalahan tadi gunakan ide mainstream dan sudah dikembangkan orang lain. Gimana kalau misalnya kita tetap pakai ide yang udah dikembangin orang lain tapi kita sistemnya komparatif Kak? Apa itu emang nggak bisa mending atau apa gitu? Gitu sih Kak. Makasih Kak. Oke, sebenarnya pun kita tidak bisa memungkiri juga kan kalau sekarang tuh banyak loh orang yang berinovasi kayak gitu, banyak sekali orang yang berinovasi dan bisa jadi ide kita tuh udah dikembangkan sebelumnya. Nah, di sini tuh lebih ke kamu ngebuat ide baru, ngebuat produk baru yang mungkin dikembangkan tapi kamu ada kembangin dikit kayak gitu, atau kamu buat studi komparatif. Nova, gimana? Atau kamu buat kayak emang isi esaimu emang komparatif atau memang kamu ngebuat semacam produk ataupun ide yang dia tuh ada pengembangan sedikit kayak gitu dari yang udah dikembangkan sebelumnya. Oh, komparatif. Kalau komparatif ya sebentar aku bingung nih. Jadi tuh lebih ke judulnya gimana? Judulnya apakah kayak komparasi, apa kayak perbandingan gitu atau bagaimana? Oh, dia baru join ya. Agak ini. Sorry. Oke, halo. Gimana? Ya, misalnya ide yang kita komparatif itu yang ide dari 2 orang tuh, terus habis itu kita komparatif, terus kita kembangkan lagi gitu Kak? Atau emang lebih baik kita berinovasi dari itu atau boleh aja kayak gitu tuh Kak? Karena kan untuk menciptakan ide yang inovatif hanya orang-orang yang ahli dan terlatih. Jadi pemula kaku. Oke, aku nangkep pertanyaannya. Jadi boleh kok kita tuh mengembangkan dari kayak semua kita tuh ada ide-ide, ada kayak semua kita ada problem. Nah, ternyata udah ada yang ngebahas problem itu. Mungkin ada 3 paper kayak gitu. Nah, teman-teman bisa
nge-compare terus diambil yang bagusnya, kemudian coba kayak dibuat satu produk baru atau ide baru kayak gitu. Yang mana tapi teman-teman ya gitu, ide baru, tapi teman-teman make sure kalau ide ini tuh memang bagus dan emang bisa diimplementasikan ataupun memang valid kayak gitu loh. Jadi nggak asal komparasi doang, nggak asal kayak nyomot-nyomot, nggak asal komparasi, tapi ternyata itu kayak nggak masuk akal kalau semua dipakai kayak gitu. Ya gitu sih. Nggak apa, itu ada teknik teman-teman. Jadi itu ada semacam namanya ATM, amati tiru modifikasi kayak gitu. Itu nggak apa-apa selama teman-teman ini tahu kalau teman-teman ini tidak memplagiarisme dan teman-teman tetap ini memberikan penjelasan di isi ataupun di pendahuluan kalau ide ini terinspirasi dari paper ini kayak gitu, dan penulis melakukan komparasi bla 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 gitu. Jadi teman-teman tuliskan juga apa ya, kayak ya jangan langsung, pokoknya semua itu boleh tapi selama teman-teman tuh menuliskannya dengan tepat, dengan sesuai aturan itu, dengan citasi kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Oke. Ada lagi yang bertanya teman-teman? Aku tunggu sampai 21.43 ya. Yang mana tuh 1 menit lagi gitu. Kita udah ada lama nih, udah 1,5 jam aku ngoceh. Kak, nanya. Oke, monggo. Kalau dari hal itu mudah sih kalau mencari kayak topik permasalahan. Yang susah tuh ngebahasnya gitu. Kadang kayak ngebahasnya tuh menurut kita tuh udah banyak, tetapi lebih banyak permasalahan yang kita angkat dibandingkan pembahasan gitu loh. Jadi kayak pembahasan aku tuh bisa 1,5 lembar, aku menjelasin maksud dan tujuanku biar dia maksud, tetapi di penjelasan aku tuh kayak cuman 1 lembar nih, jadi aku kayak bingung. Menurut aku ini udah inti pokoknya gitu loh. Jadi pengen kayak syarat-syarat pendukung dia biar lebih baiknya itu masih bingung. Kadang aku masukin kayak misalnya ini nih lebih baik daripada udah ada yang sebelumnya gini. Kenapa ini lebih baik? Karena bla bla bla. Kemudian manfaatnya sekian-sekian gitu. Jadi sampai aku jelasin lagi lebih panjang gitu, Kak. Tapi menurut aku itu tuh kurang penting gitu. Menurut Kakak gimana, Kak? Oke. Tadi kamu bilang kalau manfaatnya gitu ya. Oke, menurut aku emang aku nggak tahu ya konteksnya kayak gitu. Kamu ngebahas apa? Jadi aku juga bingung nih menerka-nerkannya. Tapi bagaimana caranya di pembahasan ya biar kayak nggak dikit dibandingkan pendahuluan gitu kan maksudmu tadi. Lebih ke ini sih. Di pembahasan itu sebenarnya ada menurut aku kalau semua ide futuristik yang bersifat futuristik itu ada 3 poin penting. Yaitu poin penting apa sih detail dari ide yang kamu bahas, kemudian apakah ide kamu ini bagus atau enggak dari segi analisisnya, kemudian tahap implementasi. Itu sih menurut aku yang 3 poin yang sering kali aku buat di esai. Nah, paling banyak sebenarnya di yang awal tadi, di detailnya kayak gitu. Kamu nulis detailnya itu berapa lembar? BTW kayak gitu. Dan let's say produkmu tuh aku tuh bingung sebenarnya. Makanya tadi aku bilang juga aku kan kurang tahu nih kamu bahas apa, konteksnya apa gitu. Coba kamu apa konteksnya? Konteks idemu. Jadi gini. Pertama tuh ini dia sebuah kegagalan sih. Ternyata mau ikut kayak karya populer gitu. Nah, ternyata miss dengan panitianya, di close tiba-tiba dengan panitianya. Nah, jadi tuh aku tuh bahas kayak bentar, Kak. Kayak gini judulnya tuh aku kasih nama BIPAT, yaitu biokomposit papan partikel demi terciptanya lingkungan yang sehat di tahun 2045. Nah, permasalahan yang kuangkat tuh kayak semakin tahun tuh kan kebutuhan akan adanya papan itu kan semakin tinggi dan bla bla bla. Terus papan ini kan berasal dari pohon yang diekspor dari hutan langsung dan kayak gitu. Nah, terus tuh aku jelasin juga kayak bahan pendukungnya tuh dari limbah gitu, dari plastik dan lain sebagainya. Nah, setelah itu aku masuk pembahasan, aku masuk lagi kayak apa sih penyebab hutan itu jadi gundul, yaitu ada deforestasi dan lain sebagainya. Dijelasin gitu kayak deforestasi ini kan
biasanya tujuannya untuk pembukaan lahan maupun non lahan gitu kan. Nah, habis itu aku jelasin selain untuk pembukaan non lahan dan lahan itu juga dimanfaatkan untuk buat tisu dan lain sebagainya. Salah satunya yang tuh papan kehidupan kita dan sebagainya. Terus aku jelasin juga mengenai kayak apa namanya lebih kejelasin lagi apa sih fungsi dari semua bagian-bagian itu gitu loh, kayak dari limbahnya dan limbah plastik dan lain sebagainya disatuin, itu tuh fungsinya jadi apa gitu, itu aku jelasin juga. Terus karena ini adalah sebuah riset yang aku buat sendiri, gitu Kak. Halo? Nah, Terus? itu tuh aku masukin data kayak berdasarkan hasil penelitian bahwa dari perbandingan sekian-sekian itu merupakan perbandingan yang terbaik gitu dengan alasan dianya lebih kuat dan lebih sebagainya gitu. Nah, habis itu aku masukin gambarku dong, gitu kan kayak ini loh strukturnya. Habis itu karena aku udah bingung mau tulis apa, aku bilang kayak biokomposit ini punya perbandingan lebih baik daripada papan dan sebagainya karena dianya itu lebih elastis, lebih ringan, habis itu murah dan lain sebagainya. Terus tuh karena udah bingung lagi, aku masukin apa namanya untuk tercapainya lingkungan yang dalam upaya terciptanya lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dengan adanya biokomposit papan ini. Pertama, terselamatnya hutan di Indonesia. Aku jelasin kayak pemanfaatan hutan di Indonesia ini kan diambil dari Oh, lebih mengulangi gitu ya? ya Mengulangi poin mengulangi ya? lagi. Oke. Tapi pengulangannya tuh bukan pure mengulang kayak semuanya masukin enggak, tapi lebih kujabarin lagi gitu loh. Aku bilang Oke. kayak abis itu karena penyusunnya tuh tidak sama sekali menggunakan bahan baku dari kayu yang berasal dari hutan. Nah, habis itu sehingga ini akan bakal menurun penebangan hutan tersebut. Terus aku juga jelasin kayak terkontrolnya sampah kantong plastik. Ya emang tadi aku udah jelasin kan, tapi di sini lebih ku rinciin lagi gitu juga. Nah, di penutupannya aku bilang kayak biokomposit papan partikel ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan 4 permasalahan sekaligus, yaitu permasalahan hutan, sampah kantong plastik, limbah ampas tahu, dan limbah ampas kopi, sehingga akan terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, dikarenakan bahan baku yang digunakan adalah bahan yang tidak akan pernah habis, sehingga jika jika proses produksi berlangsung, tidak akan mengalami kekurangan bahan baku yang berdampak pada tidak adanya kelangkaan kebutuhan pasar. Habis itu masuk kesimpulan dan saran. Gitu, Kak. Oke. Itu ada kayak pengulangan lebih lanjut, tapi itu dijabarin lagi gitu, Kak. Oke, Gitu aku sih. nemu 2 poin nih yang aku ingin tanyakan. Yang pertama adalah, tadi kamu bilang apa, dengan penelitian-penelitian sebelumnya, ya nggak? Gimana? Iya kan? Ya nggak sih? Gimana? Tadi kamu bilang kalau, kamu compare dengan riset-riset sebelumnya. Ini compare ke riset saya sendiri gitu, Kak. Oh, oke. Jadi dan itu udah ada yang pernah ngeriset belum? Udah yang pernah ngeinisiasi itu, terus udah ada result-nya kayak gitu? Lebih beda ke komponen bahan penyusunnya gitu loh, Kak. Oh, Kayak oke. belum ada tapi beda inovasinya gitu sih. Tapi kamu tetap menyebutkan itu di esai kamu kan? Nyebutin kalau ada orang yang buat ini atau gimana gitu? Oke. Terus oke, apa kamu juga nge-compare kayak gitu kalau kan tadi kamu bilang kalau bahannya itu beda, itu kan bahan komponennya. Nah, Iya. perbedaan itu tuh akan membuat dampak apa gitu? Dampaknya lebih apa ya, dampaknya apakah lebih signifikan atau enggak kayak gitu? Mungkin kayak gitu? Aku lebih nge-compare ke saat ini kayak mana adanya deforestasi ke hutan gitu sih, Kak, bukan ke karya orang lain gitu. Nah, Jadi lebih oke. ke papannya itu sendiri gitu. Oke, jadi kalau yang aku tangkep gitu kan tadi kan kamu bingung di pembahasannya kan, biar lebih banyak, gitu gak sih? Iya, Pak, karena Nah itu tuh nulis tuh baru kayak 2 lembar doang pembahasannya gitu. nah gitu. Jadi, compare deforestasi lahan itu kayaknya itu masuk ranah pendahuluan menurut aku, kayak gitu. Jadi, tadi aku bilang kalau, aku nggak tahu ya ini kayak menekankan kita karena kurang paham konteks topiknya. Jadi, apakah penting untuk ngasih, pembahasan, perbedaan ketika
kamu memilih komponen ini dibandingkan komponen yang udah dipilih sebelumnya kayak gitu. Apa perbedaannya? Apakah signifikannya? Apakah ini bakalan lebih mudah ditemukan? Maksudnya kayak ya gitu loh. Kayak kamu bisa mengambil data-data lain kayak gitu, data yang mendukung kayak gitu, kayak ketersediaannya ternyata lebih melimpah loh di Indonesia di daerah kamu kayak gitu dibandingkan komponen yang udah yang komponen yang dipilih oleh riset sebelumnya kayak gitu. Itu pertama mungkin ya, aku nggak tahu juga apakah ini bisa diaplikasikan atau enggak gitu. Terus yang kedua adalah tadi kamu mengulangi manfaat dari ide kamu, biokomposit bla bla bla, tadi aku lupa, sorry. Nah itu 4 manfaatnya ya kalau nggak salah. Nah, aku nggak tahu apakah ini bisa ditulis atau enggak, tapi kayak dampaknya secara langsung kayak gitu. Ketika kamu ngebuat biokomposit ini, apakah apa sih dampak secara langsung gitu terhadap deforestasi? Kamu bisa kayak semacam ngasih apa ya? Aku nggak tahu sih apakah ini bisa analisis ya gitu dalam bentuk angka. Dan kenapa kok Paham, Pak. dan kenapa kok segitu kayak gitu. Itu mungkin ada analisisnya, tapi aku nggak tahu cara analisisnya gitu. Mungkin bisa seperti itu. Karena kalau cuma mengulangi doang, sepertinya kurang, ya boleh, tapi sepertinya bakalan kurang sip gitu loh. Kayak, ih apa sih kok ngulangin, ya ada tambahin sih, tapi kayak ngulangin lagi kayak gitu. Nah, akan lebih baik kalau semua beneran ditambahi analisis lebih lanjut kayak gitu. Kayak kayak mungkin persentasenya akan lebih meningkatkan berapa persen kayak gitu. Ini diambil dari bla bla bla, diambil dengan metode bla 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 bla, mungkin seperti itu. Gitu Oke, sih, Pak. itu saranku. Berarti Oke. kayak misalnya kita konversinya itu kita bandingin misalnya memang nggak ada gitu, tapi kita banding kayak tahun sekian nih kita kan udah nggak pakai kertas nih, udah banyak digital nih. Mungkin berapa banyak hutan yang terselamatkan karena adanya peralihan dari kertas ke digital. Nah, Mungkin itu tuh benar kayak juga. bisa gitu ya, Kak. Oh, oke, Jadi sip. coba aja ambil data yang benar-benar relevan dengan ide kamu gitu. Selama itu mendukung kayak gitu. Jadi jangan kayak based on ide doang gitu sih. Kamu perlu brainstorming lebih liar gitu terkait idenya gitu sih. Oke. Oke, Iya, Kak. gitu Ali. Udah menjawab atau belum ya? Sudah, Kak. Oke, siap. Ada lagi Lebih banyak? konversinya aja. Oke. Mungkin last question. Sudah malam, Kak. Bener sekali. Udah malam nih guys. Kayak dari Wita udah jam 11 ya. Aduh, yoga nggak sih yang dari Wita? Kayaknya juga ya, kalau nggak salah. Dia udah live. Udah, Kak. Oh, belum. Sorry. Belum. Kira udah live. Udah jam 11 ya di Bali ya? Udah, Kak. Udah jam 11. Oke, ada yang bertanya nggak teman-teman? Aku tunggu sampai 21.54. Itu 30 detik lagi. 21.54, sorry. Aku mau izin tanya lagi. Oke, ini last question ya. Oke. Kalau misalnya, ini balik lagi ke yang gambar tadi, aku pengen mastiin lagi kalau misalnya kita itu bentukan idenya adalah kayak suatu program gitu, Kak. Suatu program atau enggak, mungkin kayak tadi siapa gitu yang bilang kayak tentang gagasan pemikiran aja. Jadi kayak cara berpikir atau jadi enggak yang bentuk produk kayak yang tadi Kakak tunjukin, kira-kira itu bentuk gambarannya kayak gimana? Oke. Aku pernah buat ini. Itu flowchart sih bentuknya. Flowchart kayak gimana alur berpikirnya program ini kayak gitu. Aku ada nih. Oke, ini last ya. Aku udah malam guys. Oke. BTW teman-teman, apakah workshop kita tuh bakalan jam 8 malam terus atau ada perubahan? Kayaknya jam 8 terus aja ya. Biar udah paten gitu waktunya. Semoga teman-teman lowong ya di malam jam 8 kayak gitu. Oke. Mana sih? SMS. Oke. Aku nggak tahu, ini kayaknya ini jelek banget deh step yang ini yang aku buat kayak gitu. Tapi semoga bisa menjelaskan. Gini, jadi itu aku ngebuat sistem pembelajaran gitu sih. Ini kayak awal-awal pandemi gitu, tahun 2020 tahunku. Nah, aku ngebuat ini kayak gagasan gitu antara sistemnya. Aku
aku ngeinisiasi atau nawarin ide tuh sistem pembelajaran daring dengan integrasi platform gitu. Karena aku melihat banyak sekali platform loh di Indonesia itu kayak mungkin kita ada platform Google Classroom, kayak kalau di UGM tuh ada namanya Elisa, ada namanya Simaster, ada bla 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 gitu, dan banyak sekali platform lain kayak gitu, dan itu tuh kita harus ngunduh semua kayak gitu. Nah, makanya aku kayak kayak ngebuat apa ya? Kayak ngusulin gitu loh kalau ada integrasi platform kayak gitu. Nah, gitu. Jadi terus selain itu kita ada problem juga loh terkait koneksi internet gitu. Nggak tahu juga kan di daerah pelosok tuh kayak internet tuh kayak nggak bagus-bagus banget kayak gitu. Makanya aku ini saya semacam buat semacam sistem pembelajaran dengan beberapa step seperti ini kayak gitu, dari sistemnya gimana, terus dari platform digitalnya dengan integrasi platform, kemudian dari koneksi internetnya bisa diatasi dengan collaborative governance gitu sih, lebih ke pakai flowchart. Nggak tahu apakah ini flowchart atau enggak, tapi ini lebih ke skema gitu ya mungkin ya, skema. Kalau flowchart tuh lebih ke kayak dari awal sampai akhir gitu. Oke, ini skema bukan flowchart. Tapi kalau pakai flowchart juga bisa sih sebenarnya. Gitu, Hafia. Oke, makasih Kak. Oke, siap. Oke ya, pertanyaan Hafia ini pertanyaan terakhir teman-teman. Thank you ya teman udah ikut workshop malam hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ke teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk ngerjain pretestnya dikumpul sebelum Sabtu. Pokoknya sebelum sebelum workshop kayak gitu. Biar aku ada waktu untuk baca kayak gitu. Sebelum Sabtu depan. Terus ya, happy weekend dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Oke, Kak. siap. Malam Kak, terima kasih. Semangat Kak, semuanya. maaf agak ini sedikit kalau Oke. dari Rescue ininya kalau nggak salah minggu 9 Januari tapi ininya. Apanya? Kelas selanjutnya. Iya, jadi itu Sabtu sama Minggu. Oh, oke. Oke, makasih Kak. Oke. Ditunggu konfirmasi Google Drive-nya, Kak. Siap. Oke, habis ini ya. Oke, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Iya. See you.